Jujur no. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena hari ini saya mohon izin Bapak Ibu mungkin mic-nya bisa dimatikan terlebih dahulu. Hari ini saya melakukan aksi nyata tentang dimensi budaya positif, salah satu kegiatan di pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena hari ini saya diberikan waktu, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk kegiatan saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Baik, kegiatan yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai tanpa dibatasi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita sama-sama telah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya saya mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah saya mohon izin kepada seluruh tamu undangan, saya mohon izin kepada Bapak Erwin agar dapat memberikan sepatah dua patah kata dalam penguatan saya sebagai calon guru penggerak. Kepada Bapak Erwin disilahkan. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Erwin agar dapat sebagai kepala sekolah saya agar dapat memberikan penguatan terhadap saya. Kepada Bapak Erwin disilahkan. Sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam semua. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan, yang saya hormati, Bro Priyono selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang hari ini akan memberikan pemaparan atau penyampaian materi. Dan yang saya hormati rekan-rekan guru, juga undangan yang hadir pada Meet hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Hendro bisa menjadi bekal kita semua untuk pelaksanaan kegiatan di sekolah, terutama untuk menciptakan peserta didik yang memiliki karakter Pancasila. Mudah-mudahan itu saja harapan saya, semua berjalan dengan baik, dengan lancar, dan yang utama kita mendapat berkah dari Maha Kuasa. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas penguatannya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan secara singkat tentang apa itu budaya positif. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya ingin memaparkan tentang dimensi budaya positif di sekolah. Nanti saya akan menampilkan beberapa video tentang apa sih posisi kontrol seorang guru dan budaya-budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Sebelum masuk ke budaya positif, saya akan Maaf suaranya Pak Suhendro nggak keluar. maaf. Suaranya Pak, suara Pak. Baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, saya akan terkaitkan keterkaitan antar materi dari modul 1.1 hingga modul 1.4. Yang pertama itu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bergerak ke modul 1.2 nilai dan peran guru, bergerak ke modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir kita akan bahas pada hari ini adalah modul 1.4 budaya positif. Yang pada akhirnya tujuan pembelajaran ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Kita flashback kembali tujuan pendidikan, yaitu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini perkataan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Berikutnya, di keterkaitan antara modul ini, salah satunya adalah peran dan nilai guru penggerak. Peran guru adalah mendorong kolaborasi,
mendidik karakter, memunculkan motivasi, nilai berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan kreatif. Yang terakhir, kita dapat membuat rancangan kegiatan membentuk kelompok belajar bagi guru dengan berbagai pengalaman baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, ini visi guru penggerak Bapak Ibu, terutama punya saya. Dalam mewujudkan suatu perubahan, kita diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika dapat bekerja sama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, kita dalam mewujudkan visi diperlukan langkah-langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan atap dan bagja. Baik, kita sudah masuk ke budaya positif. Berdasarkan penerapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang biasa kita sebut dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin lebih jelasnya saya akan putarkan video, Bapak Ibu. Saya akan putarkan video tentang budaya positif, terutama 5 posisi kontrol. Baik, Bapak Ibu, berikut video tentang posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Mari kita saksikan bersama, Bapak Ibu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah.
Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, selanjutnya Posisi adalah pembuat posisi- rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Sekarang posisi berteman. Masih dalam kasus yang sama. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini adalah posisi monitor Bapak Ibu, masih dalam kasus yang sama. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, ini terakhir Bapak Ibu tentang posisi manajer dalam kasus yang sama juga. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, barusan kita sudah melihat satu kasus dan 5 posisi kontrol guru yang berbeda. Yang pertama tadi sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga monitor, 4 teman,
dan yang terakhir manajer. Mungkin nanti Bapak Ibu dapat simpulkan di akhir. Baik, video selanjutnya dalam kasus tersebut sebelumnya kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Baik, sebentar lagi saya akan putarkan videonya tentang keyakinan kelas. Mungkin saya mohon maaf sekali lagi, saya sering menampilkan video. Mungkin kalau melewat presentasi Bapak Ibu kurang jelas, jadi saya menampilkan video. Siap Pak, lanjut. Baik, berikut adalah kita tentang panduan menyusun kesepakatan kelas Bapak Ibu. Baik, ini panduan untuk membuat kesepakatan Halo, kelas. Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru! Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru
Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik, Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Baik, terima kasih Bapak Ibu telah menyimak. Ini salah satu kegiatan literasi kita menonton. Baik, Bapak Ibu, barusan kita telah tonton bersama. Yang pertama tadi adalah penerapan posisi kontrol kita sebagai guru dengan berbagai macamnya tadi. Selanjutnya yang kedua tadi video tentang kita bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Saya pribadi Bapak Ibu sebagai guru PJOK belum pernah membuat kesepakatan kelas karena keterbatasan waktu saya di kelas. Saya hanya masuk kelas seminggu sekali. Mungkin Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini dapat melaksanakan atau membuat tentang keyakinan kelas Bapak Ibu masing-masing dan disepakati anak-anak dengan tanda tangan atau cap jari di dinding kelasnya Bapak Ibu. Ini salah satu juga penerapan memodifikasi kelas. Terus Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menampilkan video tentang kegiatan yang selanjutnya. Sambil menunggu, saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Ini video berikutnya masih ada keterkaitannya tentang budaya positif di sekolah. Baik, kita saksikan bersama Bapak Ibu tentang disiplin positif. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah,
tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan
untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi sudah menyimak bersama video yang barusan kita lihat tentang disiplin positif. Jadi menurut saya Bapak Ibu, saya pribadi sebagai guru PJOK, budaya positif ini saya memang baru jadi guru baru 6 tahun Bapak Ibu. Saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang tadi dalam video sudah dilihatkan, terutama pada posisi kontrol Bapak Ibu. Saya sebagai guru PJOK sering menghukum anak tindakan fisik, terus mungkin kata-kata yang kasar. Jadi dengan pembelajaran modul ini Bapak Ibu, saya dapat merefleksikan apa sih kesalahan saya, mungkin apa yang saya lakukan selama ini belum tepat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, begitulah presentasi saya Bapak Ibu. Saya tidak menggunakan PowerPoint, cuma mudah-mudahan dari 3 video tadi sudah tergambar Bapak Ibu tentang materi apa yang saya sampaikan pada hari ini tentang budaya positif. Kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin menambahkan tentang kegiatan saya pada hari ini atau ada yang ingin bertanya. Kepada Bapak Ibu disilahkan. Baik Bapak, silahkan Pak Arveni Junito sudah mengangkat tangan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengapresiasi, memberi tepukan tangan yang meriah atas paparan yang dipaparkan oleh Pak Suhendro. Luar biasa sekali, sangat lengkap. Dari part-part video yang Bapak tayangkan, menurut saya itu sudah cukup Pak. Tapi di sini saya tertarik pada ada materi tentang keyakinan kelas yang Bapak paparkan, malahan Bapak tampilkan dalam video. Ini Pak, di sini posisi saya sebagai guru mapel Pak. Sedangkan di keyakinan kelas yang saya pikirkan bisa dibuat hanya seorang wali kelas Pak, sedangkan saya tidak menjadi wali kelas. Jadi bagaimana cara saya untuk bisa membuat keyakinan kelas terhadap khususnya mata pelajaran saya Pak, sedangkan pertemuan saya misalnya seminggu 2 kali atau sekali pertemuan saja Pak. Terima kasih. Ini hanya langkah-langkah saja Pak, minta pendapat lah atau Bapak Ibu yang hadir di sini. Baik, silahkan. Dari saya Pak Arveni, kebetulan saya ini guru PJOK, jadi di sini juga banyak guru PJOK kayaknya yang hadir, terutama Pak Ustadz Hafiz, Pak Erwin. Jadi di keyakinan kelas ini biasanya kan dibuat wali kelas ya Pak ya. Jadi memang guru PJOK ini jarang membuat keyakinan kelas. Betul Pak Hafiz ya. Jadi keyakinan kelas mungkin kita kolaborasinya sama wali kelas. Apa yang tidak ada di dalam keyakinan kelas itu kita tambahkan mungkin Pak. Kalau disetujui dan disepakati bersama baru kita lakukan. Karena guru PJOK itu identik dengan kegiatan pembelajaran di luar kelas yang tidak punya keyakinan kelas. Tapi dengan adanya ini, saya sebagai guru PJOK tertarik membuat keyakinan kelas agar dalam pembelajaran PJOK tidak terhambat. Contohnya, dalam kasus sering terjadi dalam budaya positif itu, anak-anak sering terlambat memakai baju seragam karena ganti pakaiannya di WC itu bergurau,
terus mesti main-main sehingga saat baris di lapangan anak-anak terlambat. Baik, itu saja Pak. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Baik, terima kasih Pak. Jadi Siap. dapat saya tarik kesimpulan dari paparan oleh Pak Hendro, mungkin ada komunikasi ya Pak antara guru mapel dan wali kelas. Ya, betul Pak. Baik, itu selanjutnya Bu Yulia Fitri. Makasih Pak Arveni. Bu Yuli, monggo Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli udah hadir. Suaranya Bu. Baik, terima kasih Pak Hendro atas waktunya. Sungguh sangat luar biasa sekali, menginspirasi. Bisa enggak ya saya buat macam Pak Hendro nih? Untuk kedepannya terima kasih atas banyak inovasi yang udah Pak Hendro buat. Di sini saya ingin menambahkan, saya sama juga guru mapel, bukan guru kelas. Saya guru PAI, yang mana masuk kelas cuman seminggu sekali, sama dengan PJOK. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, itu saya rasa kita tidak perlu membuat baru, cuman kita menambahkan poin apa yang sesuai dengan mapel kita, itu saja. Baik Halo, Bu. Pak Hendro? Iya Bu. Ya, jadi kita hanya menambahkan saja keyakinan kelas yang sudah ada, dan sesuaikan dengan pelajaran kita, mapel kita. Kalau menurut saya seperti itu, sama. Jadi kita tidak perlu buat baru lagi Pak. Ikuti aja yang udah ada di kelas tuh. Sepakat Bu. Mungkin mulai hari ini saya akan menerapkan itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jujur saja Bapak Ibu, saya pribadi melihat posisi kontrol dalam kurikulum ini, saya merasa tersinggung Bapak Ibu, karena saya sering sebagai posisi penghukum. Karena biasanya guru PJOK ini ditumbalkan dalam segala hal, dari potong rambut sampailah tata tertib sekolah, biasanya guru laki-laki atau guru PJOK di sekolah. Jadi mulai saat ini mudah-mudahan saya dapat menerapkan transformasi pendidikan, yaitu perubahan budaya positif di sekolah. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan lagi tentang budaya positif, disilahkan. Ya Bu Nur Hasanah. Terima kasih Bu Nur udah mau hadir di sela kesibukan Bu Nur ini. Iya Pak, iya Pak Bambang. Ini saya Hendro, mau Bu. share. Iya Pak. Maaf. Maaf Pak Hendro. Ini saya mau sedikit sharing ya Pak ya. Tadi kan ada tentang posisi kontrol guru ya Pak ya. Kita kan sebagai rata-rata kan di sini mungkin tidak semuanya jadi wali kelas ya Pak ya. Cuma saya ingin sedikit kita berdiskusi. Kalau menurut Bapak untuk kegiatan restitusi posisi guru sebagai manajer, yaitu kan salah satunya ada yang kegiatan restitusi itu ya Pak ya. Itu ketika murid melakukan tindakan yang melanggar aturan atau kesalahan itu, yang melakukan posisi atau yang memberikan posisi kontrol yang guru itu hanya wali kelas atau seperti apa ya Pak ya menurut Bapak? Sepertinya posisi kontrol sebagai manajer ya Bu ya. Mungkin ya manajer itu kan restitusi itu ya. Baik, sebaiknya kita terapkan ke seluruh guru Bapak Ibu. Tidak hanya wali kelas. Mungkin manajer dalam artian di sini bukan kepala sekolah, tapi secara umum. Jadi kita sebaiknya menerapkan segitiga restitusi tersebut dalam kehidupan kita Bapak Ibu dalam membimbing anak. Jadi menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi mungkin dapat membuat anak lebih memahami apa kesalahan yang terjadi dan mereka mampu membuat solusi dari masalah tersebut.
Baik Pak Hendro, berarti sebagai guru mapel pun kita punya tanggung jawab ya Pak ya untuk melakukan segitiga restitusi ketika kita mendengar atau melihat siswa yang melakukan kesalahan yang mereka lakukan seperti itu ya Pak Hendro. Sepakat Bu. Oke, terima kasih Pak Hendro. Makasih Bu. Ya, monggo Bu Yuli. Ya, saya ingin menambahkan Pak. Jadi di sini dalam menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah bagi siswa yang terjadi, kita itu memang harus saling berkolaborasi dengan semua warga, terutama guru kelas, kepala sekolah, atau guru-guru yang lainnya, sehingga ketika kita tidak bisa mengambil keputusan, maka kita akan mengambil keputusannya secara bersama. Jadi kolaborasi antar warga sekolah itu sangat penting. Boleh juga misalnya masalahnya itu berat, kita pun harus berkolaborasi dan berkomunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Ya, jadi kalau menurut saya hampir sama seperti itu. Iya. Makasih Bu, luar biasa Bu penguatannya ini, mudah-mudahan terekam dan tercatat bagi saya Bapak Ibu. Nah, ini masih kecil Bapak Ibu. Di sini di ruangan ini mungkin banyak guru-guru senior yang sudah belasan tahun. Di sini ada Bu Nu, Pak Erwin, Pak Anton, Pak. Terima kasih Pak Anton, ini tanpa disengaja diundang hadir, luar biasa. Baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang dimensiasi aksi nyata saya pada budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk undangan yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu telah hadir di ruangan ini. Kalau bisa kita sekarang on kamera, sebelum mengakhiri kegiatan kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Yang bisa saja. Waduh. Makasih Pak Anton. Siap Pak. Habis menyambut Pak. Mantap. Rombongan udah lewat Pak Anton ke Tumbang Titi. Sudah, barusan lewat Pak. Ya. Baik, kita foto bersama 1, 2. Tunggu Pak Hendro, belum nampak nih. Bentar. Siap. Tunggu Pak Hendro biar ramai. Ya, sip. 1. Ada Pak Bambang. Mantap Pak Bambang. 1, 2, 3. Iya. Ya, makasih belum, Bapak Ibu. Sekali lagi Pak Hen, bulan ini belum masuk. Oh iya, siap. Salam kenal buat Bu Nur. Salam kenal buat Bu Nur. Baik, kita foto bersama. Wah, makasih Pak Bambang, udah sampai Tumbang Titi kayaknya. Semangat Pak Bambang. Baik, foto bersama 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba di sana semua.